Kemudian kita lanjutkan dengan pembukuan yang ketiga, pembukuan KKP. Ini mulai tahun 2019 Juli ya, kalau di Kementerian Lembaga secara umum. Kalau di Seknek saya kira sudah lebih awal. Kalau Kemenkyu kan 2016 ya sudah mulai uji coba piloting KKP. Nah KKP ini transaksinya ada 4. Satu, pada saat KPPN menerbitkan persetujuan UPKKP. Yang kedua, KKP-nya dipakai, digesek ya oleh si pemegang KKP. Yang ketiga, kita mengajukan SPMGU atas penggunaan KKP ke KPPN, kemudian KPPN menerbitkan SP2D-GU-nya. Kemudian yang keempat, atas SP2D-GU KKP yang kita terima dari KPPN, kita bayarkan ke bank. Jadi 4 ya transaksinya. Pertama, di awal tahun kita menerima persetujuan UPKKP, 40% misalkan. Nah itu nggak dicatat di PKU. Tidak tercatat di PKU. Kenapa? Karena persetujuan UPKKP tidak ada uangnya di situ. Hanya limit, hanya berupa limit belanja. Sesuai dengan prinsip pembukuan di depan, tidak ada uangnya, tidak masuk PKU. Yang masuk PKU hanya yang ada uangnya, melalui bendahara. Yang kedua, penggunaan KKP. Penggunaan KKP ini juga belum masuk ke PKU. Hanya dicatat di pengawasan, kartu pengawasan KKP. Kenapa? Ya sama, tidak ada uangnya, kemudian tidak melalui bendahara. Barulah ada uangnya dan melalui bendahara ketika sudah SP2DGU. SP2DGU terbit, ada uang masuk ke rekening bendahara, misalkan 10 juta, dari KPPN untuk apa? Untuk pembayaran tagihan KKP nomor 2 yang penggunaan KKP itu dibayarkan ke bank penerbit KKP-nya. Ini di nomor 4-nya ya, pembayaran kepada bank penerbit KKP. Jadi pertama yang dibukukan di PKU menerima SP2DGU, yang kedua membayarkan kepada bank penerbit KKP, kemudian yang ketiga kalau ada pajaknya. Kalau ada pajaknya, maka kita harus memotong pajaknya, kemudian kita menyetorkan ke kas negara. Kita potong, kemudian kita setorkan. Nah ini rumusnya, rumus pembukuan KKP-nya. Pertama, surat persetujuan UP KKP dari KPPN tidak dibukukan di PKU maupun buku pembantu. Hanya dicatat di kartu pengawasan. Yang kedua, transaksi KKP. KKP digesek ya, digunakan untuk pembayaran. Beli tiket, kemudian bayar penginapan, itu juga belum masuk PKU, hanya dicatat di kartu pengawasan. Kemudian masuk ke PKU ketika SP2DGU. PKU, uangnya masuk ke bendahara, maka dicatat di PKU debit. Kemudian karena masuknya melalui bank, buku pembantu bank debit. Karena sumbernya di KKP, maka masuk ke buku pembantu UPKKP. Jadi tambah satu lagi buku UPKKP. Kemudian kita bayarkan ke bank penerbitnya, langsung kita pindah bukukan tanpa kita ambil uangnya dulu. Kemudian kalau ada pajaknya, pertama kita konversi dulu ya. Pajak itu kan pertama masih di buku UP. Jadi misalkan kita terima GU KKP 11 juta, itu kita catat awalnya di UP KKP, padahal yang 1 juta adalah pajak, maka kita pindahkan dulu dari buku pembantu UP KKP ke buku pembantu pajak. Ya, kita mutasikan dulu. Kita mutasikan. UP KKP berkurang, buku pajak bertambah. Setelah itu baru kita bayarkan ke bank, kita setorkan pajaknya, kredit di PKU, kredit di bank, sama kredit di buku pembantu pajak. Itu, ini untuk pembukuan KKP.